Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Aurel, silakan pimpin kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan kembali. Terima kasih Aurel yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Hari ini kita akan belajar khusus di pembelajaran 1. Ya, di pembelajaran 1. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama adalah melalui membaca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dan yang terakhir adalah melalui mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, teks lomba, dan juga ekstrakurikuler secara cermat. Nah, anak-anak, silakan buka buku pelajaran kalian. Sudah membukanya? Ya, kita mulai ya. Kita buka buku halaman 1. Ada teks bacaan. Apa judul dari teks bacaan itu? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kalian diminta untuk membaca bacaan itu, kemudian menjawab pertanyaannya sebentar. Ada 6 pertanyaan memang sebentar setelah kalian membaca bacaan itu. Ya? Kalian siap membacanya? Ya. Baca sekarang dalam hati. Ibu berikan waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah membacanya? Nah, sekarang siap menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan itu. Pertanyaan yang pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Siapa yang bisa menjawabnya? Ada yang lain? Siapa bisa? Ya, silakan, Etrin. Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Ya, tepuk tangan. Betul jawaban dari Etrin. Ya, itu jawabannya. Karena mereka akan mengunjungi apa tadi? Pameran budaya ASEAN. Ya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN di Jakarta. Kalian sudah membaca teks tersebut dan memahaminya. Dengan bukti tadi kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan berdasarkan teks itu. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya. Kemudian berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Harus aktif ya mengerjakannya sebentar. Sudah? Sudah mendapatkan LKPD-nya? Ya. Sudah? Nah, di dalam LKPD tersebut kalian diminta untuk mencari informasi. Ya, mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian menjawab pertanyaan, ada 2 nomor pertanyaan di situ. Sebentar akan kalian laporkan hasilnya. Coba diskusikan. Harus aktif dengan LKPD-nya? Sudah? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya. Siapa yang bisa melaporkan hasil dari diskusi kelompok yang kalian lakukan hari ini? Siapa bisa? Kelompoknya siapa dulu? Oh ya, kelompok 1. Silakan. Menurut kami dari kelompok 1, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan antar negara ASEAN adalah: yang pertama, dibentuknya pusat promosi ASEAN; yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi pariwisata; yang terakhir, kerjasama di sektor cadangan pangan. Ya, tepuk tangan. Apa yang telah kalian sampaikan? Hasil dari kerja kelompok kalian hari ini. Nah, Ibu akan melengkapi jawaban kalian. Anak-anak, dalam kehidupan untuk negara-negara
kondisi ekonomi setiap negara ASEAN itu berbeda-beda. Tidak semua kebutuhan setiap negara dapat dicukupi oleh sumber daya alam yang ada dalam negaranya. Ya, oleh karena itu diperlukan sumber daya alam dari negara lain demi mencukupi kebutuhan suatu negara. Kondisi ini itu menciptakan rasa saling membutuhkan sehingga mendorong tadi kerjasama antara negara-negara ASEAN. Ya, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, anak-anak, kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN itu adalah yang pertama, seperti yang telah kalian sampaikan di hasil kerja kelompok kalian tadi. Yang pertama itu adalah dibentuknya pusat promosi ASEAN. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Kemudian yang ketiga, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN. Kerjasama di sektor industri. Yang berikutnya adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Anak-anak, peran Indonesia dalam kerjasama memberikan banyak manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain yang ada di ASEAN. Adapun peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu ada 5 memang. Seperti yang telah kalian sampaikan juga yang lainnya tadi di hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama itu adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua adalah ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta melakukan kerjasama di sektor industri. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dari pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang terakhir, menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Kemudian coba buka buku halaman 7. Itu magnet. Apa yang kalian lihat? Magnet. Ya, gambar-gambar magnet. Ini adalah gambar-gambar macam-macam magnet. Nah, coba kalian masing-masing perhatikan di buku kalian gambar dari magnet-magnet itu. Kemudian setelah itu nanti kalian akan ada pertanyaan di sebelahnya. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ya, angkat tangan. Yang lain. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Coba. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda yang mengandung logam. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, tepuk tangan. Nah, anak-anak, dari gambar yang telah kalian amati dan dari jawaban yang telah kalian sampaikan, semuanya betul, ya? Nah, magnet itu adalah suatu benda, ya, yang dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari logam. Ya, magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Misalnya benda-benda yang mengandung logam itu adalah besi atau baja. Ya, magnet itu punya 2 jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Ya, magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam itu magnet yang terjadi secara alami. Sedangkan magnet buatan, magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Macam-macam magnet seperti yang telah kalian sampaikan tadi. Yang pertama adalah magnet apa tadi? Magnet batang. Magnet batang. Yang kedua? Magnet silinder. Yang kedua apa? Magnet silinder. Yang ketiga? Magnet jarum. Magnet jarum. Yang keempat? Magnet ladang. Magnet ladang. Yang kelima? Magnet garam. Ya, betul. Tepuk tangan. Itu macam-macam magnet. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah. Ya. Coba selanjutnya kalian membuka buku halaman 11. Buka buku halaman 11. Sudah buka? Sudah, Bu. Ada apa di situ? Ada apa di buku itu anak-anak? Ada? Formulir. Ya, ada contoh formulir. Perhatikan formulirnya. Kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa formulir itu adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian juga tidak tetap. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian sudah paham atau tidak? Sudah paham? Ya. Itu ya. Bisa? Ya, yang pertama tadi adalah tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan juga posisi atau peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang berikutnya tadi juga kita sudah membahas tentang macam-macam magnet. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang apa? Formulir. Ya. Sudah paham ya? Ya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, coba kalian kerjakan soal-soal yang sudah ibu buat. Kerjakan ya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Ya. Pesan ibu, jaga selalu kesehatan di rumah. Ya. Selalu memakai apa? Masker. Selalu istirahat yang cukup, makan makanan bergizi agar kita terhindar dari virus corona. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Ya. Albina, pimpin kita dalam doa. Besok. Ya. Terima kasih.